Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai lipid. Lipid merupakan salah satu materi yang terdapat di dalam mata kuliah biokimia. Untuk itu, video ini berisi mengenai soal dan pembahasan lipid sebagai acuan untuk memahami materi lipid. Untuk itu, teman-teman dapat mengikuti video ini hingga akhir untuk mendapatkan wawasan mengenai materi lipid. Selamat menonton! Sebelum kita masuk ke dalam soal dan pembahasan, terlebih dahulu saya ingin menyapa teman-teman. Saya Desti Noviani Siagian, mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, pada program studi Ilmu Kimia semester 4. Sekarang kita masuk ke dalam soal dan pembahasan. Yuk teman-teman ikuti hingga akhir agar menambah wawasan teman-teman dalam materi lipid. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan lipid? Di sini terdapat dua pengertian yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Pengertian yang pertama, lipid atau lemak adalah senyawa yang merupakan ester dari asam lemak dengan gliserol yang kadang-kadang mengandung gugus lain. Lipid tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti eter, aseton, kloroform, dan benzen. Lipid tidak memiliki rumus molekul yang sama, akan tetapi terdiri dari beberapa golongan yang berbeda. Berdasarkan kemiripan struktur kimia yang dimiliki, lipid dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu asam lemak, lemak, dan fosfolipid. Pengertian yang kedua, menurut Lau pada tahun 2009, lipid adalah suatu komponen molekul yang terdiri atas lemak, minyak, kolesterol, dan lesitina. Lipid dapat disebut lemak apabila berbentuk padat saat berada pada suhu ruangan. Itu adalah pengertian dari lipid. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana sifat-sifat fisik dari lipid? Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan lipid, kita juga perlu mengetahui sifat-sifat fisiknya. Sifat-sifat fisiknya yaitu, yang pertama, pada suhu kamar, lemak hewan pada umumnya berupa zat padat, sedangkan lemak dari tumbuhan berupa zat cair. Yang kedua, lemak yang mempunyai titik lebur tinggi mengandung asam lemak jenuh, sedangkan lemak yang mempunyai titik lebur rendah mengandung asam lemak tak jenuh. Yang ketiga, pada suhu kamar, jika berbentuk cair cenderung disebut dengan minyak, jika berbentuk padat disebut sebagai lemak. Sifat fisik yang terakhir, yaitu tidak larut dalam air sehingga disebut hidrofobik, takut air. Sifat ini sangat penting dalam pembentukan membran sel. Itu adalah sifat-sifat fisik dari lipid. Pertanyaan nomor 3. Apa fungsi lipid dalam tubuh manusia? Lipid tentu mempunyai peran penting dalam tubuh manusia. Beberapa fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, lipid dapat digunakan sebagai pengganti protein yang sangat berharga untuk pertumbuhan. Yang kedua, lipid dapat berguna sebagai penyerap dan pembawa vitamin A, D, E, dan K. Fungsi yang ketiga, lipid adalah sebagai sumber asam lemak esensial yang bersifat sebagai pemelihara dan integritas membran sel dan mengoptimalkan transport lipid. Yang keempat, lipid berfungsi sebagai pelindung organ tubuh yang vital. Yang terakhir, dari aspek teknologi makanan, lipid bertindak sebagai pelicin makanan yang berbentuk pelet, sebagai zat yang mereduksi kotoran dalam makanan dan berperan dalam kelezatan makanan. Tentu, masih banyak fungsi lipid di dalam tubuh manusia.
Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara lipid dan lemak? Tentu, kita sering mendengar lemak dan lipid itu adalah hal yang sama. Tidak salah, namun keduanya tentu memiliki perbedaan. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa lipid yang sebenarnya. Lipid merupakan senyawa ester dari asam lemak dan gliserol. Walaupun begitu, kadang dalam lipid juga ditemukan gugus-gugus lain selain gugus asam lemak dan gliserol. Berdasarkan kemiripan struktur kimianya, lipid dibagi menjadi beberapa subkelas lipid. Di antaranya cukup sering didengar antara lain asam lemak, fosfolipid, dan steroid. Lalu, di mana letak perbedaannya? Perbedaannya terletak dengan jelas bahwa lemak merupakan subkelas dari lipid. Dengan kata lain, lipid memiliki cakupan yang lebih luas daripada lemak. Lemak termasuk dalam lipid, sedangkan lipid belum tentu lemak. Itulah perbedaannya. Pertanyaan nomor 5. Apa saja sumber-sumber lipid? Lipid didapatkan dari dua sumber, yaitu sumber nabati dan sumber hewani. Sumber nabati adalah sumber dari tumbuhan, sedangkan sumber hewani berasal dari hewan. Berikut adalah tabel perbandingan sumber lipid hewani dan sumber lipid nabati. Lipid hewani dapat didapatkan melalui minyak ikan laut, susu, daging, telur, dan sebagainya. Sedangkan pada lipid nabati bersumber dari tumbuh-tumbuhan seperti buah alpukat, jenis kacang-kacangan, tumbuhan laut, mentega, minyak kelapa, dan sebagainya. Tentu masih terdapat sumber-sumber lipid yang lainnya. Namun dengan mengetahui sumber-sumber hewan dan nabati ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih mengetahui dari mana lipid itu berasal. Pertanyaan selanjutnya, apa saja jenis-jenis reaksi kimia pada lipid? Lipid memiliki 3 jenis reaksi. Yang pertama reaksi pembentukan dan hidrolisis, yang kedua reaksi saponifikasi atau penyabunan, dan yang terakhir reaksi hidrogenasi. Kita akan membahasnya satu persatu dimulai dari reaksi pembentukan dan hidrolisis. Reaksi ini adalah dua reaksi yang saling berkebalikan. Reaksi kimia serta contohnya dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Ada 2 jenis reaksi, yaitu reaksi pembentukan lemak dan reaksi hidrolisis lemak. Pada reaksi pembentukan lemak atau esterifikasi, jika asam lemak ditambahkan oleh gliserol akan menghasilkan lemak dan air. Yang kedua, reaksi hidrolisis lemak. Jika lemak direaksikan dengan air, akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Contoh dari reaksi ini yaitu pembuatan gliserol tripalmitin dan pembuatan gliserol laurolinoleulinollenat. Itu adalah reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua adalah reaksi saponifikasi atau penyabunan. Adalah reaksi campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun atau garam lemak dengan gliserol. Reaksi kimia serta contohnya dari reaksi saponifikasi yaitu sebagai berikut. Dalam reaksi saponifikasi atau penyabunan, jika lemak direaksikan dengan basa kuat, akan menghasilkan garam lemak atau sabun dengan gliserol. Sabun dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sabun keras dan sabun lunak. Sabun keras adalah sabun yang terbentuk dari NaOH, contohnya sabun cuci. Sedangkan sabun lunak adalah sabun yang terbentuk dari KOH, contohnya sabun mandi dan sabun kali. Pada video ini terdapat jenis reaksi
serta contohnya dari saponifikasi. Jika gliseril tristeat ditambah dengan basa kuat yaitu NaOH akan menghasilkan natrium setreat dan gliserol. Itu adalah reaksi yang kedua. Reaksi yang terakhir yaitu reaksi hidrogenasi, adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Contohnya adalah sebagai berikut. Jika gliserol trioleat direaksikan dengan 3 mol hidrogen akan menghasilkan gliseril tristearin. Itu adalah jenis reaksi dari hidrogenasi, yaitu reaksi terakhir dalam reaksi kimia pada lipid. Pertanyaan nomor 7. Bagaimana pengklasifikasian dalam lipid? Lipid dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok berdasarkan ada tidaknya gliserol atau bisa tidaknya tersabunkan, atau juga dapat tidaknya disaponifikasi. Berdasarkan sifat saponifikasi, lipid dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama saponifiable dan yang kedua non-saponifiable. Pada saponifiable, sederhana terdapat fats atau lemak dan waxes atau lilin. Sedangkan pada saponifiable compound atau campuran, terdapat glikolipid dan fosfolipid. Sedangkan pada non-saponifiable terdapat terpena, steroid, dan prostaglandin. Teman-teman dapat melihat bagian dari perbandingan perbedaan lipid yang terdapat pada layar. Pertanyaan nomor 8. Apa saja pengujian atau uji yang dapat dilakukan pada lipid? Secara garis besar, lipid dapat dilakukan oleh 2 uji, yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Kita akan membahas uji kualitatif terlebih dahulu. Uji kualitatif terbagi atas beberapa uji. Yang pertama yaitu uji kelarutan lipid, yaitu untuk menguji kelarutan pada alkohol dan dalam pelarut organik seperti ether, kloroform, aseton, benzen, atau pelarut organik lainnya. Uji yang kedua yaitu acrolein. Menurut SkyTest Encyclopedia pada tahun 2008, uji acrolein digunakan untuk menguji keberadaan gliserin atau lemak. Yang ketiga, uji kejenuhan pada lipid, yaitu digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji apakah termasuk asam lemak jenuh atau tidak jenuh dengan menggunakan reaksi Iod-Hooft. Uji selanjutnya yaitu uji Salkowski untuk kolesterol. Uji ini yaitu uji kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan adanya kolesterol. Yang terakhir adalah uji ketengikan. Dalam uji ini, diidentifikasi lipid yang mana sudah tengik dengan yang belum tengik yang disebabkan oleh oksidasi lipid. Itu adalah uji kualitatifnya. Uji lipid yang kedua yaitu uji kuantitatif. Uji kuantitatif terbagi atas yang pertama, uji bilangan Reitz-Michel atau BRM. Analisis ini banyak digunakan untuk menganalisis pemalsuan mentega yang dicampur dengan minyak lain. Yang kedua, uji penyabunan. Reaksi ini bertujuan untuk mengambil asam-asam lemak dari minyak sehingga dihasilkan campuran sabun dan gliserol yang mudah larut dalam air dan alkohol. Uji yang ketiga yaitu uji bilangan iodin. Lipid mengandung bermacam-macam asam lemak tak jenuh yang bereaksi dengan ion. Untuk itu, adanya uji bilangan iodin. Yang keempat, uji bilangan Heppner. Bilangan Heppner dibagikan untuk menentukan jumlah asam lemak yang tidak larut dalam air.
uji yang terakhir yaitu uji Lieberman-Burkhard, yaitu merupakan uji kuantitatif untuk kolesterol. Itulah uji yang bisa dilakukan pada lipid. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana aturan penamaan pada lipid? Dalam pemberian nama suatu lemak atau lipid tergantung pada nama asam lemak yang diikatnya. Penamaan lemak dimulai dengan kata gliserol atau gliseril yang diikuti oleh nama asam lemak. Sebagai contoh dapat teman-teman lihat, ada gliseril tristearat, ada gliseril triolet, dan gliseril lauro. Kita masuk ke dalam aturan tata nama yang pertama. Apabila lemak mengikat asam lemak yang sama, maka pemberian nama senyawa lemak sebagai berikut. Gliserol ditambah tri ditambah asam lemak. Contoh dari aturan ini, teman-teman dapat melihat sebuah struktur. Oleh karena senyawa tersebut terdiri dari asam lemak yang sama yaitu asam stearat, senyawa dari struktur tersebut dinamakan gliserol tristearat. Selanjutnya, aturan tata nama yang kedua. Apabila lemak mengikat asam lemak yang berbeda, maka pemberian nama senyawa lemak seperti berikut. Gliserol ditambah dekan dengan asam lemak menurut letaknya. Dalam layar terdapat contoh struktur sesuai dengan aturan ini. Teman-teman dapat melihat pada struktur yaitu asam lemak menurut letaknya. Dimulai dari yang paling ujung yaitu ester dari asam palmitat, ester dari asam stearat, dan ester dari asam oleat. Jadi, senyawa lemak tersebut dinamakan dengan gliserol palmitostearoleat. Itulah dua aturan dasar dalam penamaan lipid. Kita masuk ke dalam pertanyaan terakhir. Apa perbedaan antara lemak dan minyak? Lemak dan minyak dapat dibedakan dari sifat fisik dan kimianya. Teman-teman dapat melihat tabel perbandingan perbedaan lemak dan minyak. Pada perbedaan asal, lemak berasal dari hewan, sedangkan minyak berasal dari tumbuhan. Selanjutnya pada perbedaan asam lemak, pada lemak, asam lemak yang terdapat yaitu jenuh, sedangkan pada minyak, asam lemaknya tidak jenuh. Perbedaan esensial pada lemak yaitu non-esensial, sedangkan pada minyak esensial. Perbedaan wujud pada suhu kamar pada lemak yaitu padat, sedangkan pada minyak yaitu cair. Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada titik didih. Pada lemak, titik didihnya lebih tinggi daripada pada minyak, yaitu lebih rendah. Contoh dari lemak yaitu mentega, keju, dan susu. Sedangkan contoh dari minyak yaitu minyak kelapa dan minyak zaitun. Itulah perbedaan yang perlu diketahui antara lemak dan minyak. Hai teman-teman, apakah kalian mengikutinya hingga akhir? Kita sudah membahas 10 soal serta pembahasan mengenai lipid. Saya harap 10 soal ini dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk memahami materi lipid. Agar kita memahami proses-proses biologis di dalam kehidupan ini. Yuk kita sama-sama belajar. Terima kasih untuk menonton video ini hingga akhir. Sekiranya teman-teman mendapatkan ilmu dari pembuatan video ini. Sampai jumpa pada video-video lainnya.